Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita untuk dapat mengikuti ibadah Jumat Agung 2 April 2021 di tengah segala keterbatasan yang ada karena pandemi COVID-19. Mari mengikuti ibadah ini dengan hati yang teduh dan tertuju kepada Tuhan. Kami undang semua jemaat bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah Jumat Agung ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Shalom. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing dalam ibadah Jumat Agung ini terambil dari Mazmur pasal 33 ayat 2-4. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Bagiku
Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita dari Markus pasal 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Merefleksikan firman Tuhan yang tadi kita dengar sebagai hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami tidak layak di hadapan-Mu ya Bapa. Sebagai anak yang Engkau angkat, kami dalam hidup sehari-hari, kami begitu mudah jatuh dalam dosa. Kami tidak mempertahankan iman kami, tetapi kami menyerah dan kami gagal. Tuhan, Engkau tahu betapa perkataan kami sering begitu tajam, menusuk hati orang, membuat orang itu menangis, orang itu marah, orang itu membenci. Bahkan mungkin ada yang meninggalkan Tuhan karena kami. Perbuatan kami sering menyikut. Bahkan mungkin saja kami menginjak orang lain. Kami tidak mengakui keberadaannya. Dan banyak hal ya Tuhan, yang sebenarnya sudah mengecewakan hati Bapa di surga. Kami datang di hadapan-Mu, karena kami datang dengan segala keberanian karena Kristus sudah mati untuk kami. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, segala kegagalan kami, untuk kami menjadi anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang taat. Inilah kami Tuhan. Ampunilah akan segala dosa kami, sucikanlah kami, perbaharui kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Bagi saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Marilah kita saling memberikan salam damai, karena Tuhan telah mendamaikan kita. Disalib di Golgota, menanggung derita bagi kita. Segala dosa ditanggungnya, demi disalib bagi kita. Yesus menebus, Yesus menebus,
Jemaat silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena kasih setiamu memimpin dan memelihara hidup kami sampai pada pagi hari ini. Betapa luar biasa Tuhan selalu memegang tangan kami, bahkan ketika kami melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun. Engkau ada, Engkau menghibur, Engkau menenangkan hati kami. Ketika bahaya mengancam, Engkau mengenyahkan. Bahkan ketika kami tidak tahu apa-apa dan tidak merasakan apa-apa, Engkau hadir untuk membuat kami aman. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa pagi ini kami bisa beribadah. Semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, pikiran kami, ubahkanlah seluruh hidup kami. Kami mohon Roh Kudus bekerjalah di antara kami. Bawalah kami ke dalam kebenaran. Tundukkanlah hati kami kepada kedaulatan Kristus. Dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Ibrani pasal 4, ayat 14, sampai pasal 5, ayat 10. Dengarkanlah firman Tuhan bagi kita. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas yang lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu.
Gimana rasanya hari ini? Biasa aja, sama seperti kemarin. Hanya hari ini hari libur. Tapi rasanya kita 1 tahun sudah libur terus ya. Selama pandemi, semua kegiatan dikurangi, banyak hal yang ditiadakan. Tapi hari ini Bapak Ibu, adalah hari Jumat Agung. Hari di mana kita kembali mengingat akan keagungan kasih Kristus melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib. 2000 tahun yang lalu, Yesus yang adalah Allah memilih dengan kerelaannya untuk menjadi manusia. Dengan kerelaannya, ia bersedia untuk menderita dan mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita manusia yang berdosa. Sebelum kedatangan Yesus, manusia yang berdosa tidak dapat langsung datang ke hadapan Allah. Karena Allah adalah kudus, manusia itu berdosa. Manusia membutuhkan seorang pengantara, yaitu imam besar untuk menghubungkan dirinya dengan Allah. Karena ada sebuah jarak yang sangat lebar, terpisah jauh, dan tidak ada satupun manusia yang bisa datang kepada Allah. Karena itu Yesus datang. Dia yang adalah Allah menjadi manusia, dan dia menjadi imam besar kita. Itulah yang kita akan renungkan. Sebagai imam besar, bahwa Yesus Kristus adalah anak manusia yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus Kristus adalah anak Allah yang taat kepada Bapanya melalui apa yang dideritanya. Dua aspek dari imam besar kita inilah yang kita akan renungkan pagi ini, Bapak Ibu. Firman Tuhan Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 yang sudah kita dengar tadi adalah salah satu bagian dari perjanjian baru yang paling menghibur bagi kita. Ayat-ayat ini merupakan panggilan bagi kita Bapak Ibu untuk hidup penuh dengan pengharapan, penuh dengan keyakinan, penuh dengan keberanian, penuh dengan kekuatan. Mengapa? Bukan hanya karena kita memiliki imam besar yang telah melintasi semua langit dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di tempat yang maha tinggi, tetapi juga karena imam besar kita telah merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia bukan saja ada di atas yang melintasi segala langit, tetapi dia ada bersama kita yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan masih ada lagi, saudara. Ia turun merasakan kelemahan-kelemahan kita karena ia telah mendengar seruan kita dan permohonan kita berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri atas apa yang kita sedang alami. Dia bukan Tuhan yang kemudian duduk di singgasana di tahta yang di atas sana, tetapi dia adalah Tuhan yang menjadi manusia yang turut merasakan dan mengalaminya sendiri. Karena itu ia bukan saja sanggup mendengar dan menjawabnya, tetapi dia mengerti persis segala kelemahan kita. Dimulai sejak bayi, di mana Yusuf dan Maria harus mengungsi ke Mesir. Kita tahu cerita itu kan selama selama Natal. Hingga ia mati di kayu salib. Yesus telah mengalami seluruh macam penderitaan dan pencobaan yang kita rasakan. Ia paham apa artinya mengungsi karena dicari untuk dibunuh. Kita tahu cerita Natal untuk hal-hal seperti itu. Ia tahu apa rasanya tidak punya. Ia tahu apa artinya lapar. Ia tahu seperti apa kalau ditolak. Bukan saja ditolak oleh manusia ciptaannya sendiri, tetapi ia ditolak oleh Bapa di surga. Ketika ia harus menanggung, ketika ia harus memikul dosa-dosa kita. Ketika ia teriak
di atas kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa perasaan seorang anak ditolak oleh ayahnya? Ditinggalkan. Betapa sakit, betapa pilu. Ketika Tuhan Yesus harus memikul dosa kita. Ia tahu, ia mengenal sakit penyakit dan kepedihan jasmani. Ia tahu seperti apa kekuatan tuduhan dan ketidakadilan di dalam peradilan. Ia pernah dikhianati oleh orang yang dia kasihi. Ia mengerti apa itu penderitaan dan kematian, Bapak Ibu. Imam besar kita mengerti seperti apa rasanya menjadi manusia di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dengan tindakan kasih yang menakjubkan, ia mengambil wujud jasmani dan hidup bersama kita sebagai manusia. Dia bukan Allah yang ada jauh di sana, tetapi dia mengambil wujud manusia untuk bersama-sama dengan kita. Karena itu, saudara, kita harusnya dapat terhibur. Karena kita mengetahui bahwa Yesus menghadapi semua godaan kita. Dan dia dapat bersimpati kepada kita. Kita bisa saja mengatakan simpati kepada orang. Tapi apakah dia sungguh merasakan apa yang kita rasakan? Kita dapat saja mengatakan saya turut simpati. Saya turut berduka cita. Tapi apakah benar dia berduka cita? Jangan-jangan itu hanya kalimat di dalam WA, Bapak Ibu. Tetapi dia yang sudah pernah menjadi manusia dan merasakan kepedihan sebagai manusia hidup di dalam dunia ini. Ia menaruh simpati karena dia merasakannya itu. Kita dapat dikuatkan karena dia juga tidak pernah menyerah pada dosa satupun. Dan dengan demikian menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa kita sebenarnya dapat mengatasi setiap godaan, cobaan. Dia menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita. Karena dia sudah menjadi manusia. Jangan katakan, Yesus kan Tuhan. Pastilah dia bisa mengatasi segala godaan, cobaan. Nggak mungkin dia lapar, dia Tuhan. Dia nggak butuh makanan. Ingat, Bapak Ibu, dia juga manusia, benar-benar manusia. Dan dia tahu apa itu lapar, apa itu sakit, apa itu sedih, apa itu ditinggalkan, apa artinya dikhianati, dan segala macam yang mungkin kita sedang alami saat ini. Tetapi setiap kali kita menolak godaan dosa, kita menjadi lebih seperti Yesus. Semakin lama kita semakin seperti Yesus. Disitulah kita mau belajar. Bagaimana dia yang menjadi manusia, dia bisa untuk menahan godaan itu. Dia bisa mengatasi godaan itu. Dan kita semua, kita bisa mengatasi itu. Sebagai pribadi yang telah bangkit dan naik ke surga, sekarang Yesus duduk di sebelah kanan Bapa sebagai imam besar kita. Artinya pergumulan dan dosa kita itu tidak dijawab dengan keras. Tidak dijawab dengan kutukan. Tidak dijawab dengan ketidaksabaran. Tetapi dijawab oleh Allah sendiri dengan pengertian. Imam besar kita penuh dengan belas kasihan kepada kita, Bapak Ibu. Di saat masa pandemi, kalau kita hitung-hitung udah 1 tahun 1 bulan ya. Waktu tahun lalu bulan awal Maret pemerintah mengumumkan kasus positif pertama. Kita sudah lelah. Mungkin kita depresi. Kita putus asa, kita kecewa, dan kita menangis.
Tetapi di dalam situasi dan kondisi inilah kita menerima rahmat yang sesuai dengan kebutuhan kita pada waktu yang tepat. Saya meyakini itu seyakin-yakinnya. Karena Dia adalah imam besar kita yang sudah pernah menjadi manusia dan merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan Dia tahu kapan waktunya kita membutuhkan pertolongan itu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, apapun persoalannya, apapun kelemahannya, apapun kegagalan kita, apapun kebutuhan kita. Sebagai manusia, Yesus tahu semua itu. Dan Dia sekarang jadi imam besar. Dia akan menolong kita semua. Yang kedua, ketika saya katakan Yesus Kristus, Dia adalah anak Allah yang taat kepada Bapaknya. Bapak Ibu, pada masa sekarang, orang-orang terkenal di dunia dinilai dari kesuksesannya melalui kekuasaan, melalui kekayaan, melalui ambisi, melalui manipulasi yang mungkin dia lakukan. Demikian juga pada zaman kerajaan Romawi. Dinasti dipenuhi dengan tirani, keserakahan dan kekerasan. Kalau kita belajar sejarah Romawi, yang terkenal adalah orang-orang yang seperti itu. Tetapi melalui Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10, Kristus Sang Anak Allah, kita kenal melalui bahwa Dia tidak memuliakan dirinya sendiri, tetapi dimuliakan Sang Bapa. Dia tidak menunjukkan kekuatannya sebagai Allah, tetapi sebagai anak. Ia mempersembahkan doa dan permohonan di Getsemani dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa. Yang sebenarnya Bapa sanggup menyelamatkannya dia dari maut. Dan oleh karena kesalehan sang anak, Bapa mendengarkan doa dan permohonannya. Tetapi anak Allah itu tidak dilepaskan dari penderitaan dan maut. Bukankah itu hal yang luar biasa? Bagaimana ketaatan seorang anak? Dia belajar, dia berseru kepada bapaknya. Dia memohon pertolongan bapaknya. Tapi karena kesalehan sang anak, Bapa mendengarkan, tetapi tidak melepaskan anaknya dari ancaman penderitaan dan maut. Sebagai anak, Yesus belajar apa itu artinya ketaatan kepada Bapa melalui penderitaannya. Mungkin kita pernah dengar sebuah permainan kata dalam bahasa Yunani, ematen, epaten. Atau dalam bahasa Inggris kita mungkin pernah dengar permainan kata no pain, no gain. Ya. Tidak ada penderitaan. Tidak ada keuntungan. Ya, tidak ada keberhasilan tanpa penderitaan, tanpa kerja keras. Tidak ada mahkota tanpa salib. Atau kalau misalnya kita di dalam peribahasa bahasa Indonesia bersakit-sakit dahulu, wah, berarti waktu itu pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar lolos. Ya, masih ingat sampai sekarang. Tapi mungkin diingatkan oleh anak kita kali ya waktu masih SD belajar juga peribahasa. Tapi seperti itu. Bahwa Yesus sebagai anak dia belajar apa artinya ketaatan kepada Bapa melalui penderitaannya. Kita tidak bisa berhasil di dalam mencapai surga sana kalau kita tidak bersama-sama dengan Kristus di dalam penderitaannya.
Sesudah mencapai kesempurnaannya, Kristus menjadi pokok keselamatan yang kekal, yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Yesus memilih untuk taat, Bapak Ibu, meskipun ketaatannya membawa dia kepada penderitaan dan kematian. Dengan menaati Allah Bapa, Yesus menunjukkan kesempurnaannya kepada kita. Bukan menunjukkan kepada Bapanya atau kepada dirinya sendiri. Karena Yesus adalah sempurna dan dia mau tunjukkan kepada kita bahwa dia adalah sempurna. Dan kita akan terus-menerus disempurnakan menuju kepada kerajaan yang terang. Luar biasa firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Bapak Ibu, terkadang ketika kita menjalani pencobaan, bukan karena kita ingin menderita, tapi karena kita ingin taat kepada Tuhan. Biarlah teladan ketaatan Yesus menopang dan menguatkan kita di saat pencobaan. Apalagi di dalam masa pandemi 1 tahun lebih seperti ini dan kita tidak tahu sampai kapan. Kita akan dapat menghadapi apapun jika kita tahu bahwa Yesus Kristus berdiri, berjalan bersama kita. Biarlah apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan sebagai imam besar. Dia adalah benar-benar manusia dan dia adalah benar-benar Allah yang menyelamatkan kita, tetapi juga memberikan teladan yang luar biasa. Dia bukan sekedar bahwa dia adalah Allah yang super, yang hebat, tetapi dia juga adalah manusia yang bisa menderita sama seperti kita. Karena kematiannya lah kita beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu adalah miliknya sepenuhnya. Jangan takut selama kita meyakini dan kita tahu persis bahwa dia adalah imam besar kita. Dia adalah pengantara kita dengan Bapa. Kita aman dan kita dapat melanjutkan hidup kita. Kita dapat tersenyum di pagi hari dan kita dapat beristirahat di malam hari dengan tenang. Amin. Di malam saat
Tuhan kan mengingatku, Tuhan mengingatku. Umat kekasih Kristus bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Pembacaan tata cara sakramen perjamuan kudus. Titah dan arti perjamuan kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perjamuan kudus yang hendak kita laksanakan ini Tuhan Yesus Kristus, yang diterima dan diteruskan oleh Rasul Paulus, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25. Karena itu setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus,
untuk memperingati akan Dia. Kita menerima ini sebagai tanda dan meterai akan kasih dan setianya kepada kita. Dengan demikian perjamuan kudus berarti, satu, Tuhan Yesus melalui pengorbanannya atau kematiannya di atas kayu salib telah menebus segala dosa kita dengan menanggung hukuman kita. Dua, Tuhan Yesus telah mengadakan perjanjian yang baru dengan kita. Roh-Nya yang menghidupkan dikaruniakan kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam satu persekutuan yang benar. Tiga, Tuhan Yesus menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam persekutuan yang benar, yang patut kita tunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. Pemeriksaan diri. Supaya kita memuliakan Allah melalui perjamuan kudus, maka perlulah masing-masing memeriksa diri sendiri dalam hal-hal sebagai berikut. Satu, hendaklah masing-masing sadar akan dosanya, lalu meminta ampun kepada Tuhan. Dua, hendaklah masing-masing bertanya pada diri sendiri, apakah sungguh percaya bahwa dosanya telah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Tiga, hendaklah masing-masing mau menyatakan syukur kepada Allah dengan hidup selaku anak-anaknya yang setia. Penolakan dan penerimaan. Barang siapa yang menyadari dosanya, serta memohon pengampunan dari Tuhan Yesus, serta percaya bahwa dosanya telah diampuni, tentunya akan diterima dan diperbolehkan turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tetapi yang tidak merasa demikian dalam hatinya, dinasihatkan supaya jangan turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Nasihat ini ditujukan kepada mereka yang masih ingin terus hidup di dalam dosa. Nasihat ini bukan untuk mendukacitakan hati kita yang pecah, seolah-olah kita hanya dapat mengambil bagian dalam perjamuan kudus kalau kita tidak berdosa. Jika kita mengaku dosa kita dan berniat sungguh-sungguh memperkuat iman kita, serta melawan keinginan yang jahat dan hidup menurut kehendak Allah, maka kita mempunyai keyakinan bahwa Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Bagi saudara-saudara yang belum dibaptis dewasa atau belum disidi, mohon menahan diri dengan tidak mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Bagi para tamu yang hadir mungkin dalam ibadah ini, apabila sudah dibaptis dewasa atau sudah disidi, dapat mengambil perjamuan kudus ini. Saya mengundang majelis jemaat untuk persiapkan meja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, suatu kehormatan bagi anak-anak-Mu diundang di dalam sebuah perjamuan kudus. Membawa kami ke dalam penghayatan betapa Engkau, ya Kristus, rela mati untuk kami. Engkau menderita, betapa kesengsaraan ditimpakan kepadamu, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Karena itu biarlah kami menghormati, menghargai perjamuan yang akan kami lakukan di hadapan Engkau. Karena itu kami berdoa biarlah Kristus hadir bersama kami, memimpin kami, mengundang dan mengajak kami, memberikan roti dan air anggur sebagai lambang bahwa tubuh-Mu yang terpecah dan darah-Mu yang dicurahkan. Karena itu ya Tuhan, pimpinlah kami di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu, semuanya telah tersedia bagi saudara, dan ambillah karena sudah dibagikan ada di tempat Bapak Ibu. Sebelum kita memakan dan meminum air anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan untuk mengingatkan kita kepada Dia. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Semuanya sudah mendapatkan? Kita persiapkan dulu, dan mari kita berdoa masing-masing pribadi, bersyukur untuk segala yang Tuhan sudah berikan. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita minum bersama-sama.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena kasih karunia-Mu yang begitu besar kepada kami. Bahkan kami selalu diingatkan melalui perjamuan kudus ini akan penderitaan-Mu, akan kematian-Mu, dan juga akan kebangkitan-Mu dan kenaikan-Mu ke surga. Betapa sungguh luar biasa anugerah yang diberikan kepada kami. Karena itu melalui perjamuan kudus ini kami memperbarui tekad kami, komitmen kami untuk hidup setia, hidup taat kepada Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Penegasan warta. Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan layar berikut ini. Segenap jemaat, pengurus, majelis, dan rohaniwan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ruben Hutagalung dari Gereja Kristus Bogor dan kepada seluruh penata layan yang bertugas pada hari ini. Semoga pelayanan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ruang tolong menolong. Jemaat yang membutuhkan dukungan doa atau pergumulan lainnya dapat menghubungi Ibu Gea melalui telepon dan WhatsApp. Ibadah Paskah 4 April 2021 dengan tema Kebangkitan Yesus menghilangkan ketakutan dilayani oleh Pendeta Ruben Hutagalung dari Gereja Kristus Bogor. Demikian telah disampaikan penegasan warta minggu ini. Terima kasih. Bapak Ibu, mari kita menundukkan kepala dan kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kami boleh bersyukur untuk kasih setia-Mu. Biarlah hidup kami boleh sungguh diserahkan, diarahkan sebagai komitmen kami, anak-anak-Mu yang Engkau sudah tebus. Inilah kami ya Tuhan. Biarlah melalui Jumat Agung ini kami diingatkan terus-menerus akan keagungan kasih-Mu ya Kristus. Betapa luar biasa Engkau menggantikan kami yang berdosa ini, yang tidak layak, yang seharusnya mati di atas kayu salib, tetapi Engkau selamatkan, Engkau tebus. Inilah kami ya Bapa. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara yang sedang mengalami masalah pandemi COVID yang sudah 1 tahun lebih dan ini banyak memporak-poranda kehidupan bangsa Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, berikanlah hikmat di dalam mengatasi krisis. Tuhan tolong supaya distribusi vaksin itu boleh berkeadilan kepada seluruh wilayah Indonesia. Kami berdoa juga supaya pemerintah daerah melalui Dinkes terus bekerja keras untuk membuat program-program vaksinasi di semua tempat supaya lebih banyak, lebih cepat orang Indonesia divaksin. Kami berdoa juga ya Tuhan, ketika masalah di bangsa ini dengan terorisme, radikalisme, kami berdoa ya Tuhan, tolong para pemimpin bangsa memikirkan apa yang harus mereka lakukan. Kami berdoa tolong jaga para aparat keamanan, apakah itu kepolisian ataupun TNI.
Mereka yang berjuang bahkan langsung di front paling depan untuk berhadapan dengan mereka yang berusaha merongrong, merusak keamanan, yang menjadi ancaman terus-menerus. Kami berdoa ya Tuhan, jagalah aparat keamanan, jauhkan mereka dari bahaya, supaya mereka tetap menjalankan tugas dengan tenang, penuh semangat, tetapi penuh kewaspadaan. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau kirim malaikat-Mu untuk menjaga mereka, dan berilah ketenangan kepada bangsa Indonesia, dan juga kesadaran bagaimana hidup bertoleransi, hidup bersama sebagai saudara di dalam kebangsaan. Kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan juga menolong jemaat yang setiap hari mereka harus mengalami kesulitan, kesusahan. Kami mau berdoa mereka yang sakit, untuk Ibu Sudibyo, Saudara Felis, Bapak Hussein dan Ibu Amas, Ananda Eki Mardiansa, Ibu Cho Swanyo, Bapak Tatang, Ibu Siti Hasibuan, Ibu Berta, Ibu Diana, Bapak Setiabudi Brata Halim, Bapak Frederick Suryadi, Ibu Mariam Nata Saputra, Ibu Ance Lunin, dan Bapak Kiki. Kiranya kasih-Mu, rahmat-Mu, dan kuasa-Mu, Engkau nyatakan kepada mereka, pulihkanlah mereka. Supaya mereka yang masih berusia muda bisa bekerja, bisa beraktivitas, tetapi mereka yang sudah usia lanjut, mereka tetap bisa bergembira, mereka beraktivitas dengan kesenangan mereka, supaya mereka tetap aktif. Kami berdoa ya Tuhan, tolonglah keluarga yang mendampingi, berikanlah mereka ketekunan untuk selalu mendampingi dan mengupayakan supaya kesembuhan dan kesenangan, ketenangan bagi mereka yang sakit. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong untuk semuanya ini. Kami mau berdoa juga untuk jemaat yang mengalami kesulitan secara ekonomi, mereka yang kehilangan pekerjaan, yang usaha mereka bangkrut, ataupun usaha mereka di dalam kesulitan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong setiap jemaat ini, berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka penyerahan diri, berikanlah mereka kesabaran, berikanlah mereka jalan keluar untuk setiap apa yang mereka usahakan supaya itu berhasil. Kami berdoa Tuhan berkati semua ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap program, ibadah, persekutuan yang dilakukan oleh Gereja Kristus Kartini ini. Biarlah Tuhan berkenan dan terus Tuhan berkarya di hadapan umat-Mu, supaya mereka boleh mengenal dan mengasihi Engkau, hidup bagi Tuhan. Tuhan berkatilah. Kami juga mau berdoa untuk proses pemanggilan percakapan dalam jabatan kependetaan untuk penatua khusus Sedihat Tigea. Tuhan tolong supaya di dalam percakapan itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, dan kemudian bahwa itu juga berhasil untuk di dalam kependetaan Saudari Ibu Sedihat Tigea. Kami berdoa menyerahkan semua ini kepada Engkau. Kami menyerahkan sekali lagi ya Tuhan, kami yang ada di hadapan Engkau pada pagi ini di dalam ruangan ini, maupun yang ada mengikuti ibadah secara live streaming. Kiranya Tuhan menuntun kami semua. Dengarkanlah doa kami yang kami serahkan semua ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami, Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Dan kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sebelumnya kami sampaikan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, kotak persembahan tersedia di muka pintu. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, walau di tengah situasi yang sulit saat ini. Persembahan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara virtual dengan mengirimkan ke rekening BP Gereja Kristus Kartini seperti tertera di layar. Atau persembahan bisa juga disampaikan dengan cara mengumpulkan dan memasukkan ke kotak persembahan yang tersedia di TU Gereja atau menyerahkan saat ibadah sudah mulai. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memuji nyanyian persembahan Nafiri Rohani 242 bait 1 dan 4. Kuserahkan padamu. Jemaat, kami undang berdiri. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima hingga saat ini. Kami percaya Tuhan, semua berkat yang kami terima itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, sebagai ungkapan syukur Tuhan, kuduskan dan terimalah persembahan syukur kami ini, agar persembahan kami ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa persembahan syukur kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan membawa kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Yesus suci dan mulia,
Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat silakan duduk dan bersaat teduh.